Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Siapa kak? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurbayati Hasanah. Ya. Oke kak Nurbet, ini mohon maaf ganggu waktunya sebentar. Jadi perkenalkan sahabat pena, ini Nurbayati Hasanah. Beliau ini seorang penulis yang akan kita ajak bincang santai untuk kali ini. Kak Nurbet, kalau boleh tahu, kakak ini kan mahasiswa ya. Nah, selain kesibukannya sebagai mahasiswa, ada lagi nggak kesibukan kakak kalau hari-hari biasa kayak gini loh? Kesibukan saya selain nulis itu Nah, mengajar. ngajar, oh ngajar juga. Iya. Di mana? Ngajar anak-anak aja sih, Oh, anak ya. les bimba gitu. Ya. Oh, jadi Kak Nurbet ini selain penulis, beliau juga pengajar dong. Luar biasa sekali di usia kakak yang 20 masih tergolong muda ya teman-teman. Oke kak, mohon maaf terlalu intens menanyakan umur ya, mohon maaf. Oke, kalau boleh tahu kakak ini apa sih motivasi atau perjalanan kakak di dunia kepenulisan ini? Dimulai dari kapan, ketertarikannya dari hal apa dulu gitu, kok bisa jadi memilih untuk membuat sebuah karya? Awal mulanya saya kan suka baca novel gitu ya. Nah dari situ saya terpikir untuk wah saya bisa nih kayaknya harus menulis gitu ya. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan itu harus saya tuangkan dalam tulisan. Oh, iya. Gitu sih sejak SMP gitu, sejak SMP. SMA sih bahkan saya sering menulisnya gitu. Oh, berarti SMP tuh kayak suka baca-baca novel, dan di SMP udah mulai menuangkan apa yang sudah dipikirkan gitu di dalam sebuah novel. Iya betul. Oh, selain novel kakak ini apa aja yang ditulis biasanya? Selain novel itu ada puisi, cerpen, itu suka novel. Luar biasa, ini pakai tablet loh. Bentar lagi juga mungkin udah bisa bikin naskah film ya. Amin. Ya mudah-mudahan. Ini kak, pengalaman kakak ini kan suka menulis itu biasanya nih, kalau saya pribadi suka daripada novel, biasanya diawali dengan judul novel tertentu atau karya tertentu yang membuat saya jatuh cinta. Nah, untuk kakak sendiri, karya sastra apa yang membuat kakak jatuh cinta pertama kali sehingga kakak suka dengan karya sastra tersebut? Dari pengalaman sih, kayak di kehidupan kita, apa yang kita jumpai gitu, apa yang kita lihat, kadang saya tuangkan dalam tulisan tersebut, dalam novel itu. Keren. Kalau untuk kakak ada gak sih idola penulis gitu yang terkenal, yang jadi atau judul novel yang paling kakak sukai nih sampai sekarang? Banyak sih kak, contohnya Terelie gitu kak. Terelie, ya sama dong. Saya juga Terelie suka, apalagi yang series Bumi itu loh. Itu luar biasa sekali. Berarti selain Terelie masih ada? Ada sih kak, tapi saya agak lupa gitu. Iya. Kak, kalau misalkan dari apa inspirasi nih, kita kan suka mumet kadang. Kakak ini inspirasi membuat karya itu dari apa? Bisa dapat inspirasi kan kalau cowok-cowok ya biasanya sambil ngopi, dapat atau sambil tanda kutip di dalam kepribadian kita kan suka ada apa nih yang pengen kita ungkapkan, pengen dilihat oleh orang lain, dibaca oleh orang lain, kita tulis. Nah, untuk kakak sendiri inspirasinya apa sih? Awalnya saya lihat video gitu kan ya, apa suka lihat film-film, jadi saya terinspirasi. Dari selain itu saya kan di pondok ya, jadi kegiatan yang di pondok itu saya tuangkan juga. Oh, berarti mulai nulis itu dari pondok. Iya, Di pondok pesantren. Iya betul. Iya, kan kalau di pondok itu setahu saya kegiatannya padat nih. Gimana sih cara kakak membagi waktu di sela-sela kesibukan itu sambil bisa nulis juga loh gitu? Kan adanya hari Minggu biasanya. Oh, kan di hari weekend. Iya, libur kegiatan. Terus saya kan kalau lagi gabut atau lagi bosan, saya tulis di buku diary gitu. Buku tulis dulu. Ya. Berarti beliau ini luar biasa kakak kita kali ini loh. Di pondok pesantren udah mulai menggarap karya-karyanya. Kak, kalau boleh tahu nih, kakak ini kalau misalkan untuk menulis buku itu kayak scanning dulu nggak sih? Misal kayak karakter atau tokoh yang kakak buat tuh harus kayak gini, harus kayak gitu. Sumber motivasinya dari mana? Atau itu sebagian dalam diri kakak yang kakak salurkan ke dalam tokoh itu untuk membumbui karakter yang kokoh di dalam cerita kakak?
lihat di, kan saya baca nih cerita dari orang gitu, Ya. novelnya dari orang, terus saya tuangkan juga, kayak saya bikin nama-nama atau saya cari info di internet nama Ya. yang paling bagus nih apa. Oh ya. Saya cocokkan gitu Oh karakternya. berarti dari nama juga nggak sembarangan. Betul. Nama tokoh. Iya, yang Oh, bagus, ya. yang keren Nah, gitu. nah, terus setelah dapat nama berarti untuk karakternya ini, misal untuk inspirasi karakter yang lemah lembut, itu kan susah ya, kadang kita berbenturan. Di awal kita menceritakan tokoh ini tuh sopan, baik, tapi di tengah-tengah kadang kita mulai berbelok, yang tadinya baik malah jadi kasar atau jadi protagonis. Ya itu gimana? Dari awalnya itu saya kan harus punya gambaran dulu ya. Nah. Saya tulis dulu nih, Nah. kira-kira judulnya dulu apa, terus nama-namanya dulu apa, saya cocokkan dengan karakternya, terus saya cocokkan juga dengan alurnya. Iya. Terus udah. Oh jadi emang nggak instan. Kita untuk membuat karya atau novel khususnya itu tentu kita sudah mempelajari dulu seluk-beluk yang akan kita tuangkan, termasuk pengkarakteran. Ya jadi nggak sembarangan. Karena saya pribadi kan pernah nulis loh. Saya pernah nulis tapi kayak saya tuh mentok. Orang ini pertamanya protagonis, tapi kenapa kesannya jadi antagonis? Jadi nggak konsisten karakter gitu, jadi berbeda-beda. Oke, jadi yang terpenting itu kita harus tahu dulu ya alurnya seperti apa, baru kita cocok-cocokkan dengan karakter-karakter kita. Nah, kalau untuk kakak nih, kayak sekarang nih kan di sini lumayan sepi. Kalau kakak itu biasanya nulis itu lebih suka di tempat yang ramai atau di tempat yang sunyi? Sunyi sih Kak. Sunyi. Lebih fokus. Lebih fokus ya. Dan harus kitanya itu kayak harus mikir apa sih, kalau aku sendiri itu harus ngelamun dulu gitu Kak. Harus bengong dulu, baru kadang ide-ide itu muncul. Oh Gitu. betul. Berarti sama saja ya dengan orang rata-rata, emang mayoritas seperti itu. Luar biasa sekali kakak ini. Nah kak, untuk kakak ini nulis disalurkannya kemana kak? Saya di platform Wattpad gitu. Wattpad? Oh ya, Terus di Noveltoon juga Novel ada. Tun. Oh luar biasa. Itu kalau boleh tahu kak, maaf, ada berapa judul yang udah kakak masukin ke web? Baru 2 sih Kak. Baru 2. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Yang pertama itu Genggam Harapan, Genggam Harapan, yang kedua itu Lentera Hati Azura. Lentera Hati Azura, dua-duanya di webtoon. Yang satu di Wattpad, yang satu di Noveltoon. Novel tuh, wow. Kalau boleh tahu udah berapa penonton? Berapa ya kalau Pak? 12.000. 12.000, luar biasa. Nah, kan dengan kesuksesan kakak menerbitin novel di 2 platform tersebut, ada nggak sih keinginan buat menerbitkan di percetakan gitu? Ada. Terus tahapan apa aja yang udah kakak lakukan untuk menuju ke situ? Sebenarnya saya awalnya nggak tergiur buat diterbitkan secara apa? Offline. Nah, tapi kayak kan saya itu ikut perlombaan ya. Ya. Perlombaan itu di mana waktunya kan ditentukan selama 30 hari. Nah, Nah, saya membuatnya itu selama sebulan tuh. ya. Alhasil yang dapat juara itu bakal diterbitkan gitu Oh, kan. iya. Alhamdulillahnya saya termasuk dari salah satu juara Ya, tersebut dan alhamdulillah. Itu perlombaan apa kak? Kalau boleh tahu? reading maraton. Reading marathon Iya. yang diselenggarakan oleh Kayak lupa itu tuh acaranya online gitu. online. Luar biasa, dari beberapa ratus kandidat yang menjadi pendaftar, beliau ini menjadi juaranya loh. Terus Sekarang belum ada ini sih Kak, belum ada hasil atau tapi prosesnya. untuk sekarang nih masih nulis berarti kan? Ada apa nih yang sekarang lagi ditulis itu apa? Kalau boleh tahu? Saya tuh kadang ide tuh bermunculan banyak. Tapi saya masih bingung apa nih yang harus diprioritasin gitu. Gitu Emang sih, Kak. penyakitnya penulis itu seperti itu ya. Idenya banyak, bermunculan di mana-mana, tapi kita bingung juga karena berbenturan juga. Makanya kan kita lihat Terelie, beliau ini dalam 1 bulan itu bisa menulis beberapa judul. Karena memang seperti itulah seorang penulis. Ide-ide itu selalu bermunculan. Bahkan ketika bengong aja lihat orang lewat, wah bisa jadi bahan cerita nih. Iya betul. Oh, jadi untuk sementara ini berarti belum ada buku yang dicetak, baru diupload ke platform. Itu kalau boleh tahu Kak, selain
novel, cerpen-cerpen kakak yang lain udah ada berapa kira-kira? Kalau puisi saya ada berapa ya? 2 atau 3 gitu. Ya. Kalau cerpen ada 2. Wah, gitu, Kak. tapi udah banyak sekali karya beliau Iya, ini. sama ikut dalam perlombaan. Nah, gitu, Kak. oh itu perlombaan itu kapan kak kalau boleh tahu? Itu kan saya cari info di Instagram ya. Ada tuh infonya saya Ya. ikut pas tahun 2023. 2 tahun kemarin. Iya, Nah. itu sama. Acaranya juga online. Saya kirim filenya. Hmm, Waktu itu langsung diumumin menangnya siapa. ya. Terus kak, dari karya-karya kakak itu pesan utama yang ingin disampaikan itu apa? Sehingga pembaca tuh kayak biasanya kan kita pengen seperti Kang Habibur Rahman El-Siraji kan beliau ini biasanya membuat novel itu setelah mentafakuri ayat Al-Quran, sehingga dari ayat Al-Quran tersebut dia rubah ke dalam bentuk novel sehingga pembaca tuh bisa mendapatkan wawasan baru. Pesan-pesan yang kakak, pesan utama yang disampaikan ke dalam novel-novel kakak itu apa sih? Lebih ke apa gitu? Nilai hidup kah, nilai moral atau pelajaran hidup atau gimana? Untuk tujuan utamanya itu sih apa yang kita tulis itu harus ada manfaatnya sih Kak. Oh. Terus apa sih ada kayak inspirasi buat orang gitu. Dari cerita tersebut Iya. apa gitu mengandung maknanya gitu sih Kak. Kalau boleh tahu nih saya penasaran dengan novel kakak yang Lentera Hati Ajura. Itu boleh diceritakan sinopsisnya kak? Itu termasuk dari pribadi saya sendiri juga. Oh, ya berarti penuangan hati ke dalam karakter. Iya betul. Nah, Gitu. gimana tuh? Alurnya sih saya ceritakan tentang di kehidupan pondok. Sama saya waktu itu kan nulisnya juga keadaan saya itu masih santri gitu. Oh, Kak. masih di pondok. Terus? Saya masukkan ceritanya tentang kehidupan di pondok sama kehidupan apa yang saya alami gitu, masuk pecinta. Gitu sih Kak. Oh iya. Jadi yang Lentera Hati Ajura itu lebih ke pengalaman pribadi yang dituangkan ke dalam novel. Kalau yang ini satu lagi Genggam ya Harapan Genggam Harapan. itu lebih ke bukan roman sih Kak. Ya, Rumi. Cuman kayak kepilihan hidup, kayak tujuan kita apa sih, cita-cita atau yang lain gitu. Itu penulisannya yang awal tuh yang mana? Yang Genggam Harapan. Genggam Harapan dulu, baru Lentera. Iya. Oh. Nih kak, menurut kakak gimana sih pandangan kakak melihat perkembangan dunia sastra saat ini? Kan kalau dulu itu kita ketika ingin membaca novel harus ke toko buku, cari buku. Tapi untuk sekarang gampang banget, orang sambil rebahan juga tinggal buka apa? Wattpad, tinggal buka Noveltoon atau Pijo ya. Itu udah banyak banget. Pandangan kakak nih dengan perkembangan zaman yang begitu pesat di dunia sastra ini apa? Semakin berkembang sih Kak. Termasuk kan kalau kita misalkan tidak ke Gramedia juga kan kita bisa baca ya. Benar tuh kayak tadi Kakak bilang di Wattpad, di Noveltoon, di Novel gitu kan. Jadi kesempatan buat kita baca kan banyak gitu Kak. Ya kak, ini mohon maaf kak, kakak udah punya hak cipta, Udah. hak penulisan. Ya itu kak, saya dapat kabar dari teman saya bahwasanya dia punya karya tapi di plagiarisme sama orang lain, terus sama dia dibuat hak cipta, sehingga teman saya yang penulis aslinya nggak bisa menggugat dong karena karya dia dicuri lalu diakuisasi oleh si pencuri tersebut. Nah, tanggapan kakak meminimalisir hal tersebut terjadi itu gimana kak? Saya kalau merasain itu sih nyesek banget ya, kayak kecewa banget gitu, karya kita gitu. loh ya, capek-capek kita bikin karya tersebut dicuri sama orang. Sebaiknya sih kita prepare dulu ya gitu. Kita apa sih ajukan dulu gitu, kalau misalkan di Wattpad kan ada tuh hak ciptanya gitu sih Kak. Oh, jadi aman berarti ya. Oke. Kalau menurut kakak ini gimana tanggapan kakak mengenai pergeseran sastra ya, yang biasanya itu dari buku sekarang geser ke digital? Apakah ada hambatan atau gimana bagi seorang penulis nih, dari pandangan penulis? Mungkin bukan saingan sih ya, tapi lebih ke royaltinya gitu ya. Royalti. Dari royalti buku di Gramedia sama buku yang apa yang kita terbitkan di Wattpad kan beda. Oh beda. Ya. Oh itu kalau boleh tahu lebih nyaman di mana? Di platform sih. Di platform. Wow. Ini info teman-teman sahabat pena, lebih enak di
platform dibanding di percetakan. Tapi sama saja, mungkin dua-dua baik, tapi untuk lebih nyaman itu di platform. Kenapa tuh Kak bisa lebih nyaman di platform? Kan kalau di cetak buku kita kan harus berbagi royalti gitu ya Oh, sama iya. Penerbit. penerbitnya gitu. Mungkin kita dapat yang sebagai penulisnya cuma 10%, 10%. iya, atau 15% gitu Kak. Kalau yang di platform itu masuknya tuh ke koin. Koin. Iya, atau enggak ke koin itu ke misalkan yang banyak baca itu harus Oh, gitu. jadi semakin banyak yang baca atau semakin banyak koin mempengaruhi royalti yang kita dapat. Ya, sama babnya juga. Babnya juga. Berarti kalau misalkan seperti itu 100% penghasilan di platform masuk ke kita atau nanti ada potongan pajak? Tidak sih Kak, tapi waktunya tuh lumayan. Oh, lumayan panjang. Sama berarti kalau di YouTube itu kayak monetisasi dulu. Sekarang ada proyek gak yang lagi digarap? Belum sih Kak, saya kan lagi sibuk Oh, iya. ngajar gitu ya, Ya. kuliah jadi Oh, berarti untuk saat ini belum nulis lagi karena kendala lain seperti ngajar dan kuliah. Kak, ini kakak udah ada niatan untuk berkolaborasi atau gimana dengan penulis-penulis lain? Kan biasanya suka ada tuh antologi persatuan dari puisi-puisi, misal 3 orang, 4 orang. Itu kakak ada niatan untuk kesana nggak? pengen sih. Nah, nerbitin buku antologi gitu dari beberapa orang dikumpulin jadi satu buku. Ada. Ada tapi belum tahu info-infonya gitu. Oh, ya. Oke Kak, ini mungkin waktunya sudah cukup, tapi saya ada permintaan terakhir dari kakak. Gimana nih nasihat kakak untuk para penulis yang pemula, yang mereka ingin menulis tapi A lah, B lah, C lah, banyak kehambatan. Motivasinya apa Kak? Tolong kasihkan saran-saran yang baik. Halo sahabat pena, kalau kita mempunyai tujuan menjadi penulis, maka kita harus berniat sungguh-sungguh, terus lawan rasa malas. Kadang kan kita nulis itu ada rasa malas ya, Iya. atau ditunda-tunda gitu Oh. babnya. Ya. Ya, jadi kan ide-ide yang lain malah hilang gitu ya. Terus selain itu kita fokus dulu ke satu tujuan yang judulnya satu aja gitu. Jangan langsung beralih ke ide-ide yang lain gitu sih Kak. Jadi Semangat terus. konsisten gitu. Konsisten. Oke kakak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini luar biasa sekali telah berbagi pengalaman dengan kita. Sedikit banyaknya kita sudah mengetahui tentang dunia kepenulisan yang sudah diceritakan oleh Kak Nurbet ini. Oke Kak, terima kasih. Silahkan dimakan dulu jamuannya. Cukup Ji?